Oh, lihat nih, ini foto aqua nih, dipotong ujungnya. Mantap, ngucur kawan. Mantap. Masih tarikan loh ya. Masih tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membagikan tips cara memperbaiki karet yang macet dan seret, dan cara untuk memperbanyak getah karet ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan jenis-jenis pupuk dan manfaat beserta dengan fungsi dan dosisnya, supaya nanti sampean ketika membeli pupuk dan pengaplikasiannya tidak salah. Simak video ini, jangan lupa diketik like, komen, juga subscribe ya. Kalau perlu dihidupkan loncengnya supaya nanti ketika aku ngupload video baru sampean akan mendapatkan informasi tersebut. Nah, pupuk itu ada 3 jenis ya yang beredar di pasar-pasar. Yang pertama ialah pupuk organik. Yang kedua adalah pupuk anorganik atau bisa disebut dengan pupuk kimia. Yang ketiga adalah pupuk agen hayati. Nah, dari 3 pupuk ini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ialah kita jelaskan dulu pupuk kompos atau pupuk organik. Nah, pupuk organik itu didapat lewat alam, tidak perlu beli. Biasanya kita buat sendiri pun bisa pupuk organik itu. Seperti misal itu kotoran hayawan, baik itu ayam, sapi, kambing maupun yang lainnya, itu pupuk organik ya. Nah, fungsi pupuk organik itu untuk menyuburkan tanah, tidak ada hubungannya dengan getah ya, tidak ada untuk memperbanyak getah, tidak, tapi untuk subur. Semakin tanah itu subur, maka penyerapan nutrisi itu bisa jadi lebih baik kalau kita memakai pupuk rabuk atau bahasa Jawanya pupuk kompos ya. Bukan hanya pupuk kandang, dan juga bisa kompos itu didapat lewat penguraian daun-daun karet yang kering dan karet berjatuhan. Itu diurai oleh bakteri pengurai dan jadi kompos. Bisa juga itu sisa-sisa dapur makanan, sisa-sisa dapur tuh, bekas-bekas tempe, bekas kali kan, kita masukkan dalam tong, kita kasih gula, tutup, jangan sampai ada udara, tunggu aja sampai setahun sampai 2 tahun, nanti itu jadi kompos. Nah, itu juga bisa untuk menyuburkan tanah karena banyak mengandung mikroba. Nah, mikroba ini untuk menyuburkan tanah. Itu pertama, pupuk kompos ya, pupuk kompos tadi. Nah, pupuk kompos ini untuk menyuburkan tanah, tidak ada hubungannya dengan memperbanyak getah karet. Untuk pupuk kandang diusahakan tuh yang sudah matang, yang sudah jadi. Jangan sapi baru ngelek langsung sampai bawa ke ladang sampai pupukan, jangan. Itu malah banyak mengandung jamur ya, jamur upas. Tapi biarkan dulu dia sampai menjadi tanah, baru itu ditebarkan di karet. Jangan langsung-langsungan ya, karena itu juga membahayakan. Oke, yang selanjutnya adalah pupuk anorganik atau biasa disebut pupuk kimia ya. Nah, pupuk kimia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pupuk mikro, yang kedua makro ya. Nah, dan juga ini nanti dibagi lagi menjadi 2. Ada yang dipupuknya lewat akar, ada yang dipupuknya lewat semprot, lewat daun ya. Nah, pupuk anorganik ini salah satunya adalah nitrogen. Apa sih nitrogen? Nitrogen itu untuk membantu mempercepat penuaan daun atau juga membantu untuk menumbuhkan daun-daun dan membantu untuk mengurangi kerontokan daun. Itu yang fungsinya nitrogen. Atau nitrogen ini biasanya ada di pupuk urea, nitrea dan lain-lain. Itu nitrogen. Kedua, yang bagian dari pupuk kimia adalah fosfat. Fosfat ini ada di SP36 dan juga TSP. Nah, TSP ini salah satu pupuk yang lama banget ya diserapnya, sangat produk lama ya diserapnya nih TSP ini, soalnya bentuknya granul dan sulit larut dalam air. Nah, TSP ini fungsinya untuk memperbanyak getah karet.
Kok bisa memperbanyak? Karena itu salah satu fungsinya TSP itu untuk menumbuhkan akar-akar baru. Nah, akar-akar baru inilah yang banyak menyerap nutrisi. Itu tadi fungsi pupuk TSP. Selanjutnya adalah KCl atau kalium klorida. Nah, kalium klorida ini salah satu pupuk anorganik atau pupuk kimia. Nah, fungsi KCl ini untuk mencegah macam-macam penyakit dan juga untuk mengurangi kerontokan pada daun karet dan juga untuk mengurangi kadar air dalam karet. Itu pupuk KCl ya. Jadi sampai harus tahu nih antara pupuk nitrogen, fosfat sama kalium nih. Jangan asal-asal pupuk. Kita harus tahu kondisi karet itu seperti apa, cuacanya juga seperti apa. Nah, pupuk anorganik inilah yang untuk membantu proses memperbanyak getah karet. Ya, untuk dosis-dosisnya saya tanyakan aja di kolom komentar ini kayak apa kondisi sampean, terus umur berapa, iklimnya seperti apa, dan saya akan menjawab di kolom komentar. Selanjutnya yang bagian daripada pupuk anorganik atau kimia adalah magnesium, kalsium, sulfur, boron, dan lain-lain. Nah, ini pun bagian daripada pupuk kimia. Ada yang sistem tabur, ada pula yang sistem kocor. Akan tetapi yang ini dibutuhkan tanaman memang, cuman dosisnya tidak banyak, hanya 30% dibutuhkan tanaman. Yang intinya tadi N, P sama K ini yang paling dibutuhkan tanaman, sekitar 70%-an ya. Oke, yang selanjutnya ialah agen hayati atau pupuk agen hayati. Apa sih pupuk agen hayati? Pupuk agen hayati adalah pupuk yang menggunakan mikroba, bakteri, dan juga jamur. Dia nih memakai makhluk hidup untuk membantu reproduksi. Tapi pupuk-pupuk ini tuh jelas sangat dibutuhkan tanaman, tapi bercampur dengan pupuk kimia seperti contoh AquaGreen, pupuk NASA, Booster, dan lain-lain. Itu pupuk agen hayati. E4 itu termasuk pupuk agen hayati. Itu pun memang bagus, cuman harus memakai pupuk kimia. Kalau tidak memakai kimia maka kurang dia dalam hal untuk reproduksi, itu kurang. Jadi memang harus menggunakan pupuk kimia. Nah, terpenting tuh dalam karet adalah pupuk kimianya ya. Dan kimianya tidak boleh terlalu banyak, harus dengan sesuai dosis. Nah, itulah tadi macam-macam pupuk, jenisnya serta sifatnya. Untuk lebih jelasnya sampai tanyakan aja di kolom komentar, nanti saya akan menjawab. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyadap karet.